teman-teman semuanya, apa kabar? Nah, jadi di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai fungsi dalam matematika diskrit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dan juga pengertian dari fungsi itu secara sederhana dan mudah dipahami. Namun sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Nilu Putri Indah Juliantari dengan NIM 24150911041 bersama rekan saya. Saya Gabriel Pasca Cesar Ginting dengan NIM 2415091047. Baik, kita akan masuk ke materi. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan fungsi? Nah, fungsi itu bisa kita ibaratkan seperti di sebuah kampus gitu. Nah, di sebuah kampus itu memiliki aturan di mana semua mahasiswa wajib mengikuti satu komunitas yang ada di kampus tersebut. Nah, di mana komunitas yang dipilih oleh mahasiswa bisa saja sama ataupun berbeda dengan mahasiswa yang lain. Nah, ilustrasinya bisa kita lihat di gambar ini, yang di mana himpunan A kita ibaratkan sebagai mahasiswa dengan syarat semua mahasiswa wajib mengikuti komunitas. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tidak ada mahasiswa yang tidak mengikuti komunitas. Nah, selain itu juga mahasiswa hanya boleh mengikuti satu komunitas, sehingga tidak boleh ada mahasiswa yang mengikuti lebih dari satu komunitas sekaligus. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi, teman-teman. Nah, Nah, ini merupakan bukan contoh fungsi, teman-teman, karena di mana di sini kita bisa lihat bahwa ada salah satu mahasiswa yang mengikuti lebih dari satu komunitas dan ada juga mahasiswa yang tidak mengikuti komunitas. Nah, tentu saja ini melanggar aturan fungsi sehingga tidak dapat disebut sebagai fungsi. Oke? Nah, jadi kesimpulannya fungsi itu adalah hubungan atau relasi antara dua himpunan yang menghubungkan setiap elemen dari himpunan pertama atau domain yang kita kenal dengan daerah asal dengan tepat satu elemen di himpunan kedua atau kodomain yang kita kenal dengan daerah kawan. Nah, nantinya himpunan nilai yang diperoleh dari hasil relasi tersebut dinamakan dengan range atau daerah hasil. Nah, di sini kita bisa lihat notasi dari fungsi yang dimana artinya adalah F memetakan A ke B. Syarat fungsi ada dua, seperti yang saya katakan tadi. Ada yang pertama, semua anggota domain harus memiliki pasangan di anggota kodomain. Kemudian yang kedua, anggota domain hanya boleh memiliki satu pasangan di anggota kodomain. Jadi tidak boleh membentuk cabang di himpunan domain. Kemudian ada jenis-jenis fungsi atau biasa yang disebut dengan sifat-sifat fungsi ada tiga, ada fungsi injektif, surjektif, dan juga bijektif, teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa setiap anggota himpunan di A itu pasti selalu memiliki satu pasangan di himpunan B atau kodomainnya. Jadi kita bisa fokus di kodomain. Untuk fungsi injektif bisa kita lihat bahwa anggota himpunan di B itu memiliki satu pasangan di himpunan A atau domain. Namun boleh ada elemen di himpunan B atau kodomain yang tidak memiliki pasangan, jadi tidak masalah. Kemudian untuk fungsi surjektif itu bisa kita lihat di anggota kodomainnya ada yang memiliki lebih dari satu pasangan di himpunan A. Namun dengan syarat di semua anggota himpunan di B atau kodomainnya harus memiliki pasangan di himpunan A. Kemudian ada fungsi bijektif, ini merupakan gabungan antara fungsi injektif dan juga surjektif, yang dimana setiap anggota di himpunan B itu memiliki tepat satu pasangan di himpunan A. Jadi kesimpulannya baik himpunan A maupun himpunan B itu tidak boleh ada yang jomblo ataupun tidak boleh ada yang bercabang. Jadi mereka tepat memiliki masing-masing satu pasangan. Baik, untuk selanjutnya penyajian fungsi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah rekan saya sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan penyajian fungsi yang dimana fungsi dapat disajikan dengan berbagai cara, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan, grafik, dan source code. Kemudian saya akan melanjutkan tentang pentingnya fungsi dalam ilmu sistem informasi. Fungsi memiliki banyak peran dalam sistem informasi. Di antaranya satu yaitu algoritma dan pemrograman, yang dimana fungsi dalam bahasa pemrograman terkhusus Python, Java, dan C++. Fungsi dapat membantu menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara efisien. Dalam pemrograman, fungsi digunakan untuk membagi kode menjadi
bagian-bagian kecil yang bisa digunakan kembali, sehingga lebih rapi dan mudah dipahami. Kedua, yaitu analisis data. Analisis data dapat memanfaatkan fungsi untuk mengolah antara hubungan dan variabel. Dalam machine learning, fungsi membantu menghubungkan input dengan output untuk membuat prediksi yang lebih akurat. Ketiga, yaitu basis data. Basis data dapat menggunakan fungsi untuk membantu mengambil, mengolah, dan menyaring data dalam database. Misalnya, fungsi digunakan untuk menghitung jumlah data, mencari data tertentu, atau mengubah format data agar lebih rapi. Keempat, pengembangan aplikasi. Kemudian nomor 5 yaitu simulasi dan permodelan. Terakhir yaitu yang keenam, kecerdasan buatan. Kami konsep fungsi sangat penting dalam dunia sistem informasi karena digunakan dalam berbagai bidang seperti pemrograman, analisis data, dan keamanan cyber. Sekian dari saya, selanjutnya diteruskan oleh rekan saya Indah. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Gabriel. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang skema jalur pembelajaran fungsi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah diagram yang dimana saya membagi fungsi itu menjadi 4 subbab utama. Yang pertama itu adalah konsep dasar yang dimana itu kita menjelaskan tentang definisi fungsi, sifat-sifat fungsi, domain, kodomain, range, dan cara mempresentasikan fungsi. Kemudian ada di subbab kedua itu ada jenis fungsi, ada 3 seperti yang saya jelaskan tadi, ada fungsi satu-satu atau injektif, fungsi onto atau subjektif, dan yang ketiga fungsi bijektif. Kemudian yang ketiga itu ada fungsi khusus. Nah, di sini saya mengambil beberapa fungsi khusus seperti fungsi floor and ceiling, fungsi modulo, fungsi linear, fungsi eksponensial, fungsi logaritmik, fungsi rekursif, dan yang lainnya. Nah, yang terakhir itu ada operasi fungsi, yang dimana saya ada 2, yaitu ada fungsi inverse dan juga komposisi fungsi. Baik, mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih. Sampai jumpa.